Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Oke, buat teman-teman dimanapun saat ini berada, mudah-mudahan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Baik, di depan saya ada reel pancing teman-teman. Ini produk terbaru ya dari Iroli. Nah, ini belum lama dikeluarkan oleh Iroli ya, beberapa hari yang lalu. Ini diberi nama Iroli Dogma ya teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah review reel ini, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba intip dan akan saya coba bongkar. Jadi apa saja yang kita dapat dari reel ini, spesifikasi bagian dalamnya seperti apa. Di harga reel ini 200 ribuan ya teman-teman. Ini di harga 200 ribuan. Oke, langsung kita buka di bagian handle. Handlenya seperti ini. Ini sudah screw in handle atau power handle ya, seperti ini teman-teman. Nih handlenya berwarna merah dan di knopnya ada tertulis Iroli seperti ini. Oke, ini ada tertulis Iroli, ada seal putih di dalamnya, bisa terlihat itu ada seal karet berwarna putih, mencegah air ya, agar tidak bisa langsung masuk ke dalam main gear. Oke, poin ini untuk Iroli, ini sudah berbahan aluminium teman-teman, dan ini knopnya sepertinya permanen. Ini tadi saya coba buka tapi tidak bisa ya, sepertinya permanen karena celahnya terlalu sempit di sini. Oke, jadi nggak usah kita buka lah, ini biar aja. Oke, taruh sini knopnya, handlenya. Lalu kita buka di bagian spool, dan untuk suara klikernya ini nyaring, mantap. Kita buka di bagian knop drag. Oke, spool kita cabut. Ini bagian knop dragnya teman-teman. Ini juga sudah diberi seal karet berwarna hitam ini ya, bisa kita lepas seperti ini. Saya coba buka seal karetnya ini. Nah, ini seal karetnya teman-teman, seperti ini. Ini knop dragnya bagian atas. Oke, kita taruh lagi sini. Spoolnya ini cuttingnya keren nih, cuttingannya berwarna merah hitam spoolnya. Nih kita lihat bagian dalam drag washernya, kunciannya dan kosong, dan di dalam ada sistem klikernya seperti itu ya. Oke, dan ada 3 key washer dan 2 drag washer ya. Ini ada 3 key washer, 1 2 3 key washer, dan ada 2 drag washer. Nah, ini berbahan vel biasa berwarna putih. Ini bisa teman-teman beri grease lagi kalau mau dibuka, karena ini memang masih agak kering, ini sepertinya kurang grease-nya. Oke, ada 5 lapisan di bagian drag washer ini. Oke, lanjut kita buka ke bagian bell arm ya. Nah, ini kita buka di bagian bell armnya, ini lumayan kokoh, tebal. Buka di bagian line roller dulu teman-teman. Oke, bagian line roller, ini bautnya kita lepas. Di bagian line roller saya hanya mendapatkan 1 buah busing plastik seperti ini. Nah, ini teman-teman, 1 buah busing di bagian line rollernya. Oke, kita taruh sini. Nah, ini bell armnya lumayan tebal ya, kokoh.
Lalu ini sistem clicker teman-teman ya. Ini sudah disuplai, ini sistem clickernya seperti ini, dan disuplai satu ball bearing di bagian main shaft untuk mendukung perputaran spool yang pastinya. Jadi sistem clickernya seperti ini, dan nah ini di bagian bell armnya ini rapat ya, hampir tidak ada celah di sini. Sini juga rapi. Lalu di bagian sini sama. Sini juga rapat. Ini tertulis ada 12 plus 1 bearing. Nah, ini nanti kita lihat saja. Ada berapa ball bearing sih di Prill Iroli Dogma ini? Nanti kita tidak usah terlalu perdebatkan masalah ini ya. Kita terima saja seperti apa yang kita dapat dari reel di harga 200 ribuan ya teman-teman. Kalau kita bahas masalah 12 plus 1 ini, saya juga bingung 13 bearing ini mau taruh di mana ini. Oke, lanjut saja, kita buka di bagian sini. Spring gate ya. Sini kita buka. Oke. Nah, ini. Oke, spring gate-nya ini bagus. Ini sudah berbahan besi ya, ini di bagian ujungnya. Sudah berbahan besi untuk spring gate-nya, dan ini nggak usah kita buka lah ya, biar aja ini bagian bell armnya ini. Yang pasti ini rapat, di sini tidak ada celah teman-teman. Oke, di sini ada tertulis Iroli ini, desain Jepang. Nah, ini. Oke, kita buka di bagian clicker ya, untuk nanti kita menarik main shaftnya, kita cabut untuk keluar. Sini ada kuncian, ini kita tarik dulu teman-teman, keluar kuncian. Oke, ini sudah terlepas kunciannya seperti ini. Kita taruh sini, kita buka spacer ini. Nah, ini ada ring juga. Nah, ini ada ball bearing di bagian clicker ya, main shaftnya. Ini sepertinya ini bearing ya, yang ini tertutup, bagian sini tertutup teman-teman, tapi yang ini terbuka. Jadi hanya sebelah yang tertutup ini ball bearingnya. Oke, kita taruh sini dan kita lepas bagian ini. Oke, ini. Nah, ini clickernya seperti ini. Oke, nah. Oke, jadi hanya tersisa main shaft di sini ya. Ini ada stabil untuk perputaran rotor ya, ini stabilnya agar lebih presisi untuk perputarannya. Kita buka rotornya, lanjut kita buka rotornya teman-teman. Nah, ini juga ke kanan bukanya, karena ada sebagian juga yang ke kiri dan ada yang ke kanan untuk baut di rotor teman-teman ya. Oke, kita cabut. Oke, udah terlepas rotornya seperti ini. Ini one way, sudah terlihat bagian one way nya teman-teman ya. Nah, itu ada 3 baut, ada bearing juga sudah terlihat. Lalu kita buka di bagian body. Nah, kita cek rotornya dulu. Nah, ini rotornya. Rotornya ini lumayan keras ini. Oke. Kita buka di bagian body teman-teman. Nah, ini.
ada 3, 4, di bagian belakang ada 1 bautnya ini. Oke, 3, lalu di sini ada 1 teman-teman di bagian belakang ini. Ini kecil bautnya. Kita buka cover, masih ada 1 lagi, ini sangat kecil di bagian dalam bautnya. Oke, kita buka bodinya, side plate ya, atau cover body. Dan oke, kosong ini. Nah, itu sudah terlihat drive gear ya, main gear atau gear payung. Ada yang menyebutnya gear payung juga. Dan saya menemukan ada 1 ball bearing. Nah, ini ada 1 ball bearing, ini spacer ya, ring ya. Ini bagian sini tertutup dan di bagian sini terbuka, hanya sebelah yang tertutup ya untuk bearingnya. Ini Iroli Dogma ini ya. Oke, 1. Lalu ini spacernya, kita lepas drive gear ini. Oke, sepertinya ini bisa terbuka teman-teman untuk drive gearnya. Nah, ini lumayan banyak ini grease-nya, drive gearnya ya. Oke, dan kita buka slider di sini. Nah, ini ada baut untuk kita buka slider ya. Nah, kita tarik, ini sudah terbuka, kita tarik main shaftnya teman-teman. Oke, ini main shaftnya sudah terlepas dan slider. Nah, ini slidernya seperti ini. Dan oscillating gearnya. Kita buka juga. Oke. Nah, tidak ada ball bearing ya, langsung ada dudukan seperti ini untuk oscillating gear ini. Berbahan zinc juga ini. Dan ini untuk stabil slider ya, ini nggak usah dibuka lah ya. Ini fungsinya untuk stabil slider agar tidak bergeser untuk pergerakannya. Oke, ini sudah kosong, tinggal kita buka di bagian one way teman-teman ya. Kita buka di bagian one way, kita buka baut di sini, ada 3 baut. Oke, 1, ada 2, 3 baut untuk di bagian penutup one way atau covernya ini. Nah, ini seperti ini. Dan itu terlihat sudah ada ball bearing. Ini bisa kita tarik. Oke, kita lepas dulu per di one way ini agar tidak loncat atau terpental biasanya ini ya, karena pernya sangat kecil ini teman-teman ya. Harus hati-hati membuka ini. Oke, sudah terlepas. Lalu kita bisa tarik. Nah, ini kosong di bagian body, sudah tidak ada apa-apa lagi ya. Ini biarkan saja, ini tuas one way nya tidak usah dibuka. Dan ini bagian one way, nah, seperti ini. Nah, ini ada roller bearing itu teman-teman, di dalamnya bisa terlihat, dan ada bushing seperti ini ya. Lalu ada 1 lagi ball bearing, jadi disuplai 2 ball bearing pada bagian one way ya. Ada 2 ball bearing di bagian one way teman-teman. Dan ini
masih terbuka bearingnya, masih bearing terbuka. Ini berbahan kuningan untuk pinionnya, ini berbahan kuningan. Dan untuk bearing yang ini juga ini masih terbuka ya teman-teman, bearingnya masih terbuka. Ini bisa di upgrade jika memang teman-teman ingin menggunakan bearing yang tertutup. Ini bisa di upgrade, tinggal teman-teman ukur saja menggunakan sigmat ya untuk diameter bearingnya. Yang pasti ini lebih rentan untuk korosi ya kalau terbuka seperti ini. Yang pasti kembali ke perawatan saja teman-teman ya, agar lebih awet reel kita. Oke, kita taruh sini, kita satukan dengan teman-temannya. Jadi tipsnya tidak usah dipisah-pisah kalau teman-teman nanti bingung untuk memasangnya lagi. Jadi setiap komponen dikumpulkan saja untuk bagian spool, bagian one way, bagian drive gear, bal arm, disatukan agar tidak susah nanti waktu kita memasangnya kembali teman-teman ya. Oke, di sini saya akan menghitung berapa jumlah ball bearing yang ada pada reel ini, Iroli Dogma ini ya. Di sini ada 1, 2 ya, 2 ini di bagian pinion, di bagian one way ya, ada 2 ball bearing. 1 ini di bagian drive gear, di bagian drive gear ada 1, dan ini masih ada 1 tertinggal. Nah ini, ya. Di sisi sebelah kiri ini posisinya ada lagi 1 ball bearing saya temukan. Nah ini, jadi ada 2 ball bearing di bagian drive gear ya. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5 di bagian clicker ada 1 ya. Nah, ada 5. Dan di mana lagi? Tidak ada lagi teman-teman. Di rain roller tadi hanya bushing, ini bukan ball bearing ya, ini hanya bushing. Nah ini untuk lumayan tebal, ini untuk apa? Drive gearnya lumayan tebal bahannya ini. Oke, jadi kesimpulannya saya hanya menemukan ada 5 ball bearing ya, 5 ball bearing di Iroli Dogma ini. Yang tadi tertulis di sini ada 12 plus 1 ya. Nah ini teman-teman, jadi teman-teman nggak usah berpatokan di sini ya. Kalau kita melihat ini, saya juga bingung kalau 12 plus 1 ini berarti 13 ini mau taruh di mana saja ini teman-teman bearingnya ya. Jadi ya ini menurut saya sudah bagus lah, kita di harga 200 ribuan kita sudah mendapatkan reel yang dibekali spare part seperti ini ya. Hanya kekurangannya kenapa tidak diberi bearing tertutup saja di bagian bearingnya. Ada sebagian tertutup dan ada yang tidak untuk di bagian bearing di Iroli Dogma ini. Dan kelebihannya di sini dia sudah dipasangkan seal ya di bagian knop drag, lalu di bagian handle ini juga membantu mencegah air agar tidak bisa langsung masuk ke bagian dalam komponen ya. Itu poin juga di Iroli Dogma. Dan jadi ada 5 plus 1 di line roller ini, one way teman-teman ya. Jadi ada 5 plus 1 ball bearing, 1, 2, 3, 4, 5 plus 1. Dan saya tidak menemukan ada bearing lagi. Oke, dan di sini pun saya rasa ini kalaupun memang ada, tapi saya tidak bisa melihat, ini tidak bisa dibuka teman-teman, permanen knopnya. Oke lah, yang pasti itu yang bisa saya temukan untuk ball bearingnya Iroli Dogma. Recommended menurut saya, tinggal kembali ke perawatan saja buat teman-teman ya. Wajar saja ini reel sangat murah, di harga 200 ribuan kita sudah mendapatkan reel yang seperti ini teman-teman. Sudah screw in handle, sudah ada seal, dan menurut saya ya jos lah, ini lumayan. Tinggal kembali ke perawatan saja untuk kita menggunakannya agar lebih awet yang pastinya. Nanti teman-teman bisa tambahkan grease di bagian drag washer ya. Ini sepertinya ini kurang diberi grease-nya ya dari pabriknya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja video di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua yang ingin mencari atau membeli reel. Ini ada produk terbaru dari Iroli, diberi nama Iroli Dogma, dan ini sudah saya bongkar. Teman-teman tinggal nilai saja seperti apa reelnya. Ini sudah saya bongkar semua isi dalamannya ya teman-teman. Oke,
Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya, video-video terbaru dari saya yang pastinya. Tetap jaga kesehatan dan salam wani boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.